Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Jaringan Komputer bersama saya, Dede Kurniadi. Pada pertemuan kali ini, topik kita mengenai model OSI layar dan protokol jaringan komputer. Nah, adapun pada materi pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami model OSI 7 layar dan protokol jaringan komputer yang sering digunakan dalam berkomunikasi melalui jaringan komputer. Materi yang akan disampaikan mengenai model referensi OSI 7 layar, protokol jaringan komputer, juga jenis-jenis jaringan protokol komputer meliputi TCP/IP, UDP, ARP, RARP, ICMP, dan NetBIOS. Model OSI 7 layar atau model OSI layar ya. Ini merupakan singkatan dari Open System Interconnection ya atau OSI. Jadi model OSI layar ini adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual ya. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan komputer ya atau koneksi komputer. Nah, tujuan dari standarisasi ini berkaitan dengan koneksi komputer ya. Jadi menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate ya. Yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus ya. Nah, berikut merupakan fungsi OSI layar pada 7 lapisan secara singkat. Ya, yang pertama ada physical. Ini menentukan kecepatan tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat atau device. Kemudian yang kedua ada data link yang mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Kemudian ada network, mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara cepat. Kemudian ada transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery, serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Yang kelima ada layer session, ya ada yang keenam layer presentation, dan yang ketujuh ada layer application ya yang menyediakan tampilan antar muka user interface baik terhadap pengguna ya. Nah, ini gambar cara kerja daripada OSI layer ya. Jadi OSI layer ini dia pengirim dimulai dari layer application, kemudian sampai ke lapisan fisikal, kemudian penerima antara lapisan fisikal dikirimkan lagi sehingga sampai ke layar application ya. Jadi itu cara kerja dari OSI layer secara singkat. Nah, berikutnya protokol pada OSI layar ya. Jadi protokol pada OSI layar ini ya, jadi protokol pada OSI layar ini terbagi atas application, presentation, session, transfer, network, data link, dan physical. Nah, fungsinya untuk apa? Application layer ya atau aplikasi ini menyediakan layanan untuk berbagai aplikasi network ya. Contohnya protokol NNTV, ya, HTTP, ya, FTP, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya pada layar presentation. Pada layar presentation ini, fungsinya mengelola perubahan format data, ya, termasuk konferensi dan enkripsi data. Contoh protokolnya apa? Ada ASCII, MIDI, MPEG, dan lain sebagainya. Kemudian ada layar session, ya. Jadi layar session ini fungsinya mengelola sesi yang mencakup pembentukan, pemeliharaan, dan pengakhiran antar entitas ya, yang terdapat dalam lapisan presentasi. Layar berikutnya ada transport. Fungsinya ini menyediakan protokol komunikasi ya dari awal hingga akhir ya, dan juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan pengiriman data ya, termasuk nanti pengendalian pengaturan aliran data, deteksi, dan koreksi kesalahan. Ya, jadi pengurutan data juga, serta penentuan ukuran paket. Contohnya,
protokol apa yang ada dalam transport, yaitu TCP ya, yang nanti akan kita bahas pada TCP IP address ya. Kemudian layer berikutnya ada network. Jadi layer network ini fungsinya menetapkan jalur atau rute yang akan dilalui oleh data. Nah, biasanya lapisan ini menyediakan pengalamatan logis ya, serta penentuan rute tujuan. Contoh protokolnya apa? Ada IP, ICMP, IPsec, ya, ARP, RIP, dan lain sebagainya. Kemudian layer berikutnya ada data link ya. Jadi fungsinya ini menetapkan alamat fisik, alamat perangkat keras ya, dan juga notifikasi kesalahan-kesalahan lainnya ya. Contohnya apa? Ada standar 802.3 untuk Ethernet, VLAN, token ring, dan lain sebagainya ya. Seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Kemudian layer yang terakhir adalah ada physical ya. Jadi ini lapisan physical ini fungsinya adalah mengidentifikasi ya masalah terkait kelistrikan, gelombang, dan medan. Karena ini yang fisikal ini berhubungan langsung dengan interface fisik yang ada pada jaringan komputer ya. Berikutnya mengenai protokol jaringan komputer. Jadi protokol ini sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim ya atau disebut dengan transmitter, dan sisi penerima atau yang disebut dengan receiver. Tujuannya apa? Agar komunikasi berlangsung dengan benar ya. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi ya dengan bahasa yang sama ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam protokol jaringan komputer, yang pertama adalah sintak. Jadi format data dan cara pengkodaan yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Kemudian yang harus diperhatikan adalah timing. Jadi timing ini digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data dan juga karakteristik data dari data tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah semantik. Ya, jadi semantik ini digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengkoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Berikutnya fungsi protokol jaringan komputer. Ya, jadi fungsi protokol pada jaringan ini yang pertama adalah fragmentasi ya dan reassembly ya. Jadi ini membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat pengirim mengirimkan informasi tadi, dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap ya. Yang kedua ada encapsulation ya atau enkapsulasi. Fungsi dari encapsulation ini yaitu melengkapi berita yang dikirimkan dengan address ya, jadi kode-kode koreksi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada connection control ya. Jadi fungsi dari connection control ini adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver. Kemudian yang keempat ada flow control ya. Jadi fungsi dari flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Yang kelima juga ada error control. Fungsinya adalah fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Kemudian yang terakhir yang keenam fungsi dari transmission service ya. Jadi transmission service ini adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Berikutnya adalah jenis-jenis protokol jaringan. Jadi jenis-jenis protokol jaringan ini yang pertama ada TCP atau disebut dengan Transmission Control Protocol, ada UDP ya, User Datagram Protocol, kemudian ada ARP, Address Resolution Protocol, ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, kemudian ada ICMP, Internet Control Message Protocol, dan yang terakhir ada NetBIOS atau Network Basic Input Output System ya, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah TCP.
TCP ini Transmission Control Protocol ya. Nah, TCP ini merupakan protokol yang berada di lapisan transport ya dalam OSI layer ini yang berorientasi sambungan atau connection oriented dan dapat diandalkan atau reliable. Nah, ini didefinisikan dalam RVC 793. Yang kedua, TCP ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi melalui jaringan. Ya. Ketiga, TCP ini mampu mengindikasikan lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen dari TCP-nya, ya, yang dikirimkan kemudian diidentifikasi dengan TCP port number, ya. Nah, karakter TCP ini apa? Tadi connection oriented, full duplex, reliable atau byte side stream, juga memiliki layanan flow. Maksudnya memiliki layanan flow control, juga melakukan segmentasi, mengirimkan paket secara one to one, ya. Nah, protokol lapisan aplikasi yang menggunakan port TCP ini mungkin sering kita dengar atau sering kita gunakan ya. Jadi masing-masing TCP ini ada port TCP number ya. Contoh port 2021 ini untuk FTP, 22 untuk SSH ya, 23 untuk Telnet, 25 untuk SMTP ya. SMTP itu untuk layanan email ya. Kemudian port number 80443 ini untuk web atau HTTP ya. Jadi HTTP dan 443 HTTPS. Bedanya HTTP itu kalau kita mengakses website itu HTTP ya. Kalau sekarang HTTPS ada yang 443. Jadi Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi kalau dengan menggunakan HTTPS ini lebih aman ya. Karena datanya dienkripsi. Kemudian ada port 110 ini untuk POP atau Post Office Protocol. Dan ini juga layanan yang ada dalam email. Nah, jika digambarkan gambar stuck pada TCP/IP ini seperti ini ya. Jadi ketika kita menggunakan internet, itu kita ada alamat internet protokolnya, kemudian TCP ya. Jadi di dalam TCP ini kita ada port-port numbernya FTP, HTTP, SMTP atau DNS dan lain sebagainya ya. Berikutnya adalah UDP, User Datagram Protocol. UDP ini merupakan protokol lapisan transport pada TCP/IP ya, yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Ini didefinisikan dalam RTC 768. Kemudian UDP ini mampu menerima beberapa pesan secara sekaligus ya, dengan tiap portnya diidentifikasi dengan nomor yang unik. Jadi sama tadi seperti TCP port ya. Jadi ada nomor port untuk UDP ya. Berikut ini nomor-nomor port untuk UDP ya. 15 untuk NetStat, 53 untuk layanan DNS atau Domain Name System ya. Jadi DNS ini fungsinya untuk mengkonversi nama domain ke alamat IP ya. Kemudian port 67 untuk boot client, boot server ya. Sampai ada untuk port 1812 ini untuk remote authentication. Jadi protokol-protokol nomor ini masuknya ke dalam user datagram protokol. Nah, karakter UDP ini seperti apa? Jadi karakter UDP ini artinya connectionless ya. Kemudian unreliable, juga menyediakan perhitungan checksum dan juga menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ya. Jadi bisa mengirimkan pesan-pesan melalui UDP atau User Datagram Protocol. Kemudian berikutnya ada protokol ARP ya, atau Address Resolution Protocol. Ya, ARP itu apa? Jadi ARP ini tugasnya adalah untuk menemukan hardware address ya, jadi alamat suatu perangkat kerasnya pada suatu host ya, dengan alamat IP tertentu. Nah, biasanya ARP ini berada di antara data link layer dan network layer ya. Contoh di sini adalah dari ARP ya. Jadi ketika ARP ini si A, dia meminta siapa yang menggunakan merequest alamat IP ini. Nanti akan di-reply dan akan dijawab ya di antara data link layer dan network layer ini. Jadi ARP ini
tugasnya nanti bisa menemukan alamat hardware address-nya ya pada suatu host dengan alamat IP tertentu. Nah, sedangkan berikutnya ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Nah, ini kebalikan dari ARP. Jadi pada Reverse Address Resolution Protocol, ini tugasnya adalah menemukan IP address suatu host yang hanya tahu hardware address-nya saja. Ya. Jadi RAR ini nanti berada di antara data link layer sama ya dan network layer ya. Misalkan ini contoh dari diagramnya, si salah satu host dia meminta merequest ya bahwa addressnya adalah sekian-sekian ya. Dia mencari untuk istilahnya menemukan IP address dari host ya berapa ya. Jadi dia hanya mengetahui address-nya saja, address host-nya aja ya, hardware-nya. Dia tidak mengetahui IP-nya. Maka nanti ada di replay bahwa oh IP kamu adalah sekian untuk alamat hardware address-nya. Nah, itu jadi RARP atau reverse address ini berbeda ya dengan ARP. Ya, jika disimpulkan perbedaan ARP dan RARP itu apa? Jadi ARP ini bertugas menemukan hardware address suatu host dengan alamat IP tertentu. Sedangkan yang Reverse Address Resolution Protocol ini bertugas untuk menemukan IP address suatu host yang hanya tahu hardware address-nya saja. Jadi ARP dan Reverse ARP berada di antara data link layer dan network layer. Ya. Nah ini ya secara singkatnya dari diagram yang gambar yang pada slide sebelumnya dijelaskan, perbedaan mendasarnya ya adalah ARP host yang tahu IP address ingin mengetahui MAC address-nya, sedangkan Reverse ARP host yang tahu MAC address-nya ingin mengetahui alamat IP address-nya. Itu perbedaan mendasar antara ARP dan Reverse ARP. Berikutnya ICMP dan NetBIOS ya. Jadi ICMP dan NetBIOS ini adalah protokol ya yang diperlukan secara internal oleh IP untuk memberikan informasi tentang error yang terjadi antara host. Itu ICMP ya. Nah, yang bisa dilakukan ICMP itu apa? Ya, jadi dia bisa mengetahui pesan tentang error seperti destination host unreachable, ya network unreachable. Mungkin kalau kalian misalkan biasa browsing, kadang pernah menemukan destination unreachable atau suatu halaman web atau apa tidak bisa diakses. Ya, jadi ini adalah untuk ICMP ini adalah untuk mengirim pesan-pesan protokol ya, pesan-pesan error ya. Jadi ada time exceeded, ada parameter, error reply dan lain sebagainya. Kemudian ada juga NetBIOS. Jadi NetBIOS ya. Jadi NetBIOS BIOS ini basic input output system ya. Jadi NetBIOS memberikan suatu interface standar bagi layer di bawahnya. Nah, biasanya NetBIOS juga dapat digunakan sebagai sebuah API ya atau application program interface ya untuk pertukaran data. Nah, untuk NetBIOS ini melayani 3 fungsi di dalam jaringan. Yang pertama adalah naming service untuk menyebarkan nama grup, user, dan komputer ke jaringan ya supaya tidak terjadi duplikasi nama. Kemudian ada datagram support. Ini menyediakan transmisi tanpa koneksi ya yang tidak menjamin suksesnya besarnya tidak lebih besar dari 12 byte ya. Jadi metode datagram digunakan ini untuk naming service ya, penamaan layanan. Kemudian yang terakhir, fungsi dari NetBIOS ini pada jaringan adalah session support ya. Jadi memungkinkan transmisi ya virtual secret session diadakan sedemikian rupa sehingga pengiriman paket dapat dipantau dan dikendalikan ya. Jadi
Itu ICMP dan NetBIOS. Ya. Kesimpulannya, jadi kesimpulan materi pada protokol jaringan komputer ini yaitu protokol ini merupakan salah satu peran yang sangat diperlukan ya ketika berkomunikasi melalui jaringan komputer. Jadi tanpa protokol, memahami protokol jaringan komputer, maka mungkin kita nanti akan kesulitan ya cara kerja komunikasi melalui jaringan itu seperti apa. Makanya kita harus memahami dulu layanan yang bisa berjalan di protokol-protokol pada jaringan komputer ya. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh dikirim melalui forum diskusi atau di komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.